Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Kembali lagi ketemu dengan saya, Ilma Indriasti Pratiwi, di mata kuliah Pengelolaan Event dan MICE ya. Hari ini adalah pertemuan keempat pada perkuliahan kali ini. Saya akan membahas mengenai pengelolaan makanan untuk event dan MICE. Saya mengajar di mata kuliah ini bersama Ibu Dewi Turgarini. Kami berdua akan bekerja sama membuat bahan ajar dan juga video ajar ya. Hari ini pembahasan pertama adalah mengenai makanan dan event. Fungsi F&B dalam industri event itu apa gitu ya. Lalu bagaimana makanan itu sebenarnya bagian daripada penyedia pelayanan, lalu juga menjadi pemasok gitu ya, jadi bagian daripada suppliernya. Lalu kita juga harus mengetahui mengenai tipe makanan dan minuman, lalu metode pelayanannya seperti apa, dan beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan alergi seperti itu. Nah, ini fungsi daripada F&B di industri event begitu ya. Bahwa F&B ini pertama dia bisa untuk menyediakan kebutuhan makanan dan minuman pada saat penyelenggaraan event, tapi dia juga bisa menjadi core konten daripada event itu sendiri gitu ya. Seperti yang kita lihat di background ini adalah waktu itu kayak sejenis konvensi untuk food se-Asia gitu. Jadi ya bisa juga dia menjadi konten tema dari eventnya itu sendiri. Lalu kualitas daripada F&B yang memang di-serve dan menjadi bagian daripada event itu sebenarnya juga bisa meningkatkan kualitas eventnya itu sendiri sehingga meningkatkan kinerja bisnisnya. Nah, pelayanan yang biasanya disediakan berkaitan dengan makanan, minuman, mungkin pastry gitu ya, juga jenis-jenis mungkin minuman bisa juga coffee-nya, terus juga bisa juga koktail, bisa juga berkaitan dengan minuman beralkohol seperti itu ya. Nah, kalau makanan sendiri dia bisa yang sifatnya adalah meals dan main course, tapi juga dia pasti ada yang berhubungan dengan snack. Terus juga selain dia buffetnya juga stall-stallnya itu bisa juga berpengaruh ya. Pemasok yang berhubungan dengan event untuk makanan minuman itu bisa berasal dari restoran, bisa berasal dari kafe, bisa juga berasal dari hotel. Dia juga bisa catering yang menyediakan, atau dari bakery, atau dari distributor, ataupun dari produk sponsor lainnya. Tipe-tipenya untuk makanan dan minuman itu ada breakfast atau untuk sarapan pagi, ada lunch, ada dinner, ada snack, dan ada refreshment gitu. Terus dia juga bisa ada yang berupa bagian daripada goodie bag gitu. Jadi food and beverage itu juga bisa masuk ke dalam hampers. Kalau misalnya kita ngadain event gitu ya, itu bisa masuk ke dalam poin. Metode pelayanannya itu bisa disajikan serve a la carte seperti itu, atau dia bisa buffet, atau bisa juga dia take away gitu ya. Macam-macam buffetnya saya nanti akan jelaskan juga dalam mata kuliah ini. Lalu apa yang harus dipertimbangkan itu berhubungan dengan kebutuhan event gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya di eventnya itu berhubungan dengan konten, atau berhubungan juga dengan menu yang ingin disajikan, berhubungan juga dengan profil tamu gitu ya. Jadi mungkin ada tamu yang vegan seperti itu tuh kan harus menjadi pertimbangan juga pada saat kita menyusun menu gitu. Lalu bagaimana manajemennya dan juga harga gitu ya. Manajemen mungkin juga ada beberapa menu yang misalnya gini, kalau perusahaan catering tuh sering misalnya di dalam satu hari ternyata dia punya beberapa order banket seperti itu ya. Biasanya dia akan melakukan pengelolaan menu gitu. Jadi supaya dia nggak terlalu banyak masaknya, jenis masakannya nggak terlalu banyak, tapi kuantitasnya dia bisa perbanyak gitu kan. Karena setiap dia ganti ada menu yang berbeda, pasti dia juga akan berdampak buat proses produksinya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh harus jadi pertimbangan kalau misalnya kita mau memesan atau melakukan manajemen banket gitu ya. Dan juga berkaitan juga dengan harga ataupun biaya budget daripada si klien kita itu juga. Nah,
Ini ada beberapa studi kasus festival gastronomi di Kota Bandung. Kebetulan memang setahu saya Bu Dewi itu banyak juga berkecimpung ya di event-event gastronomi di Kota Bandung. Nih menurut Nur gitu ya, pengertian festival itu adalah turunan dari event budaya gitu ya. Jadi festival ya bagian daripada event sebenarnya. Biasanya festival itu juga untuk memperingati sesuatu gitu ya, apakah itu berhubungan dengan tempat atau berhubungan dengan suatu momen gitu ya, atau suatu penanggalan tertentu gitu, dan itu diselenggarakan untuk mengumpulkan orang dari suatu daerah itu, dan orang itu juga punya keterlibatan dalam menyelenggarakan festival itu gitu. Jadi itu adalah festival budaya ya, yang memang harus berasal dari masyarakat begitu. Jadi ada yang disebut dengan festival, tapi ini festival-festival yang sebenarnya festival rakyat begitu ya. Lalu festival gastronomi itu apa sih gitu ya? Kalau festival gastronomi itu event budaya yang sebenarnya dia bisa menampilkan makanan lokal gitu ya di sebuah kota, terus dan makanan itu juga bisa memberikan semua pengalaman otentik gitu ya, berbeda karena dia berasal dari warisan budaya begitu ya, dan dia bisa memberikan experience buat orang yang datang di festival tersebut, dan buat orang yang memang akhirnya bisa berkesempatan mencoba makanan-makanan lokal. Nah, kenapa sih ini? Berdasarkan penelitian juga ternyata ada motivasi orang untuk berkunjung ke festival gastronomi, misalnya dengan latar belakang demografi dan fisiologinya, juga dengan prestis ya, jadi ada faktor kebanggaan ataupun aktualisasi gitu ya. Ada faktor status juga gitu. Pengalaman juga berhubungan dengan pengalaman sensori. Jadi karena dia bisa mencoba gitu ya, itu yang membuat dia akhirnya pengen datang. Terus karena dia merasa bahwa event itu unik gitu. Dan intinya mungkin orang juga ada motivasi ingin mendapatkan sensasi punya pengalaman baru begitu. Ini adalah salah satu festival di Bandung ya. Ini festival Keukeun, ini festival yang cukup hits gitu ya. Banyak pengunjungnya gitu, dengan dia mengangkat makanan-makanan yang memang makanan lokal dan hits di Bandung. Lalu ada juga Warung Kaget. Warung Kaget ini diselenggarakan oleh Budpar Kota Bandung. Ini biasanya diselenggarakannya di ini ya, di dekat Braga, di Jalan Insinyur Soekarno di Cikapundung. Lalu ada juga Pasar Buhun. Pasar Buhun ini diselenggarakan sama Pitaloka Foundation di kafe begitu, dan dia juga mengangkat makanan-makanan jadul dan mengangkat sejarahnya juga. Ini Rempuk Jukung sama, ini juga yang diselenggarakan sama Disbudpar Kota Bandung. Di sini dia dapat mengangkat masakan-masakan lokal di Kota Bandung gitu. Ada cooking demonya juga gitu ya. Biasanya juga ada penyelenggaraan event-event yang mengangkat tentang bahan baku lokal begitu. Ini juga ada event di Cihamplas Walk. Ini dalam rangka memperingati Halloween gitu ya sebenarnya. Nah, ini Food Club Scary Walk Culinary. Jadi dia mengangkat makanan-makanan yang berbahan baku dari aci seperti cireng, cilok. Jadi macam-macam makanan lokal sih kayaknya kalau saya lihat. Di sana juga ada food testing, memperkenalkan bahan baku lokal begitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat penelitian waktu skripsi kakak tingkat kalian ya, anak Thalia ini waktu itu dibimbing sama saya sama Bu Dewi. Kita bisa lihat ya, waktu itu kemarin respondennya seperti inilah. Kebanyakan memang yang mengisinya mahasiswa gitu. Tapi tidak hanya di Indonesia, di Jawa aja, tapi sebenarnya juga dia pengisinya ada yang dari luar Jawa juga. Ternyata setelah penelitian itu diketahui motivasi yang paling utama itu orang mau datang ke festival gastronomi di Kota Bandung itu untuk mencicipi makanan baru, terus mempelajari budaya dari makanan yang disajikan, dia juga untuk menikmati acara, dia ingin keluar dari rutinitas sehari-hari, dan dia untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Jadi memang hal-hal ini yang sebenarnya menjadi motivasi orang untuk datang ke event-event festival gastronomi. Nah,
waktu kemarin kesimpulannya itu sebenarnya kalau kita ngelihat dari indikator festival kemarin tuh kita memetakan semua festival-festival yang bertemakan gastronomi gitu. Tapi ternyata sedikit sekali festival yang mengangkat gastronomi itu ternyata masih hanya 5 gitu waktu kemarin yang terpetakan. Jadi memang event-event gastronomi itu sebaiknya memang mengangkat kuliner lokal begitu ya. Terus tidak semua juga indikator-indikator yang berhubungan dengan gastronomi itu muncul di eventnya. Jadi memang masih perlu digali lagi dari sisi konten. Lalu kualitas dari event sendiri juga masih belum menciptakan suasana yang menggembirakan, belum merasa betah pengunjungnya, belum ada hal yang unik dari pengunjungnya pada saat dia datang ke suatu festival makanan. Jadi hal itu yang sebenarnya perlu diangkat lagi kalau misalnya kita mau buat event bertemakan gastronomi. Sekarang saya akan masuk ke materi kedua. Materi kedua ini adalah berkaitan dengan pengelolaan banket. Nah, pengelolaan banket ini mungkin ada beberapa kata-kata yang akan berhubungan ya. Pertama adalah istilah banket. Banket itu kan suatu metode pelayanan ya, seperti itu. Yang kalau kita buffet itu bagian dari banket. Jadi dia sebenarnya menyajikan makanan dalam jumlah banyak untuk sebuah grup kelompok. Nah, ada convention ya. Convention ya sebuah acara pertemuan besar begitu. Clients adalah user ataupun konsumen kita ataupun yang menyelenggarakan eventnya, bisa IO-nya atau bisa langsung ke usernya langsung. Ada istilah banquet event order. Ada dalam banquet juga dia punya pembagian kerja dalam tim lah. Jadi akan ada manajernya, server sama staffnya. Kalau misalnya kita tahu bahwa hotel itu pasti punya pelayanan yang kalau misalnya minimal hotel bintang 4, bintang 5 dia pasti akan punya restoran full service gitu ya. Jadi selain dia juga punya menu à la carte, biasanya dia juga punya menu banket. Walaupun secara pengelolaannya itu beda. Kalau di hotel itu memang ada manajer restorannya sendiri sama manajer banket itu sendiri gitu. Jadi dia dikelola dengan pola yang berbeda. Lalu biasanya setiap hotel itu kan kalau kita tahu hotel bintang 5 itu dia pasti punya beberapa pelayanan makanan ya. Jadi tidak hanya satu restoran, biasanya ada juga lounge-nya, terus juga ada room service seperti itu dan juga banquet partner. Nah, manager itu ada yang namanya adalah siapa yang mengelola makanan minuman di hotel itu ada namanya biasanya food and beverage director. Nah, tugasnya buat apa? Dia sebenarnya di bawahnya dia itu ada beberapa departemen-departemen yang tadi adalah beverage atau bar, bagian dining room, bagian kitchen, dia juga akan bertanggung jawab pada bagian banquets dan juga bagian room service gitu. Jadi direktur ini akan bertanggung jawab terhadap 5 hal itu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang dining room, itu sebenarnya dia menyediakan menu untuk 3 kali makan ya sehari, berarti kan breakfast, lunch, sama dinner. Dan dining room itu dia harus buka tiap hari. Walaupun dining room biasanya waktu operasionalnya dia tidak 24 jam. Kalau di hotel juga ada yang namanya executive chef, dia yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pelayanan makanan di hotel. Dan intinya adalah dia akan lebih banyak berhubungan dengan kitchen. Jadi bagaimana apa makanan yang harus keluar, menu-menu itu dia yang menyusunnya, dia yang menentukannya. Nah, kalau banquet department itu kan di bagian daripada struktur hotel yang tadi ya. Intinya kalau misalnya banquet department ini, dia hanya menghandle special food event. Jadi acara-acara yang khusus dan membutuhkan makanan itu adanya di banquet. Biasanya ada macam-macam banquet tuh, ada yang tipenya business banquet, atau buat dia handle meeting seperti itu, ada juga yang sifatnya social banquet. Nah, social banquet itu dia lebih ke arah event-event yang sifatnya sosial, mungkin arisan, mungkin wedding, seperti itu ya. Jadi karena apa bedanya? Settingnya beda, keribetannya juga beda gitu. Jadi memang itu dijadikan 2 hal yang berbeda nih akunnya, harganya juga beda. Banquet departemen juga sebenarnya dia merencanakan gitu ya, membuat
perencanaan menu juga gitu. Kalau misalnya ada meetings, ada apa, itu dia yang membuat perencanaan menunya. Lalu kalau misalnya ada convention juga sama. Seperti itu. Banquet department juga biasanya yang memberikan ya menu ya pada saat ada meetings, pada saat ada upacara-upacara, ataupun ada networking dinner misalnya seperti itu, atau gala dinner seperti itu, atau ya event-event yang tadi ya small events kayak arisan, terus mungkin syukuran-syukurannya banyak kan seperti itu. Nah, kalau social banquets itu biasanya diselenggarakan ya termasuknya tadi perayaan pernikahan, terus juga ulang tahun, terus anniversary itu juga masuk, ada wisuda, ada reuni, pokoknya acara-acara yang konsepnya seperti itu masuknya ke social banquets. Nah, gimana sih cara kita memproses melakukan pembookingan banquet? Biasanya itu dihandle sama departemen sales ya. Jadi yang kalau misalnya kita mau booking atau apa, nanti dia dilemparnya ke departemen sales. Biasanya juga nanti ada sales banquetnya khusus kalau misalnya yang acara gitu. Jadi ada yang disebutnya mungkin sales catering atau sales banquet kayak gitu. Nah, banquet customer itu disebutnya clients. Jadi istilah yang disebutnya adalah clients. Lalu catering manager itu dia nanti akan menjadi perantara antara klien untuk biar tahu rencana klien itu kalau mau ngadain acara seperti apa. Sama dia juga membuat pendetailan terhadap eventnya gitu ya. Jadi kebutuhan makanan, mungkin juga kebutuhan audiovisual, kebutuhan ruangan gitu. Terus settingan table-nya mau seperti apa. Nah itu catering manager yang dia akan mencatat kebutuhan-kebutuhan itu. Terus juga ada pembedaan kategori antara single event banquet sama meeting banquet. Kalau single event banquet biasanya kayak wedding, dia kan memang hanya sekali tapi orangnya banyak gitu ya datang ya. Biasanya kan 1 kali makan malam aja kan kalau wedding atau makan siang aja. Sedangkan kalau meeting banquet itu dia pasti ada coffee break, terus ada lunch-nya, ada terus coffee break lagi biasanya kan gitu. Jadi dia pasti ada sequence ya dalam penyajian makanannya. Nah, kalau single event banquet itu ya tadinya hanya sekali, biasanya buat acara sosial atau mungkin bisa aja acara bisnis. Tapi biasanya kalau di single event banquet ini dia nggak include sama harga kamar, jadi perhitungannya beda gitu. Bener-bener dihitung hanya makanan dan ruangan, ballroomnya biasanya. Lalu kalau meeting banquets ya biasanya bagian daripada acara besar dan makanan itu termasuk daripada harga ya. Jadi yang kalau kita bilang full board meetings yang kayak gitu-gitu itu masuknya ke meeting banquets. Half board meetings, oke. Half board meetings itu biasanya terdiri dari pemakaian ruangan sekitar 4 jam, dia terdiri dari 1 coffee break, 1 lunch gitu ya. Kalau full day meeting itu dia biasanya terdiri dari dia pemakaian ruangan sekitar 8 jam, berarti dia ada 2 kali coffee break, 1 kali lunch. Sedangkan kalau full board meetings biasanya dia 2 kali coffee break, 2 kali meals. Biasanya makan siang sama makan malam. Nah itu yang full board, dia termasuk juga dengan penginapan biasanya. Booking banquet itu ya, cara kita melakukan reservasi banquet ya biasanya kita menghubungi dengan catering manager. Nanti catering manager akan ngobrol sama si banquet manager. Kalau misalnya memang banyak sekali hal mendetail yang harus dibicarakan. Misalnya kalau kita memesan banquet itu kan kadang-kadang kalau wedding misalnya kan nggak hanya meals yang di buffetnya, tapi juga kita pengen detail-detail kecil gitu. Nah itu harus diobrolin. Misalnya kita pengen snacknya tuh apa, terus dessertnya seperti apa, atau kita ingin kadang-kadang kalau wedding sekarang kan dia pengen ngedatengin brandnya dari luar, misalnya coffee shop apa, ice cream apa. Nah itu diobrolin nih pada saat melakukan pembookingan banquet itu. Nah, tugasnya memang sales itu akan masuk ke sales department gitu. Tapi si orang banquetnya itu kan dia mencatat kebutuhan ya, requirement-nya seperti apa dari klien, sama juga dengan si orang cateringnya juga biasanya dia lebih ke arah untuk mendampingi gitu ya si kliennya. Nah, untuk
Nah, apa yang tadi diobrolin itu dimasukin ke dalam banquet event order, BEO gitu kalau di hotel. Dan itu ditulis, dicatat sebagai kebutuhan klien gitu ya, apa yang diingini oleh klien itu ditulis di BEO itu. Nah, biasanya apa yang variabel-variabel apa tuh yang di dalam BEO itu? Biasanya jumlah orang, terus kapan acaranya, terus pelayanannya apa aja, terus makanannya mau apa aja, minumannya mau apa aja. Terus kapan makanan ini dikeluarinnya pas kapan gitu. Karena biasanya kalau dia sistem yang round table seperti itu, dia nggak, kan karena banquet dia duduk tamunya. Jadi memang harus ada pengaturan timing misalnya. Dengan yang acara eventnya apa. Jadi clue-nya biasanya urutan acara apa, ini dia akan dikeluarkan makanan apa. Terus bagaimana pengaturan ruangan, mau dia bentuknya half moon atau misalnya dia mau bentuknya full round table gitu, itu kan juga beda gitu. Terus dekorasi mau seperti apa, terus kebutuhan audiovisual, misalnya butuh infocus, butuh LED TV, butuh lighting, butuh panggung. Nah kayak gitu-gitu juga diobrolin pada saat di BEO itu juga diobrolin. Terus settingan mungkin ada VIP gitu ya, jadi tempat makannya mungkin beda gitu, dibedakan. Si buffetnya ada ruang VIP sendiri, kayak gitu-gitu banyak dilakukan juga ya. Nah selain berhubungan sama, jadi si banquet manager itu nanti akan ngobrol sama food and beverage director ya, karena dia akan dilaporkan, dan setelah itu didiskusikan dengan executive chef untuk ngobrolin menu yang mau dikeluarin sama beverage manager juga. Jadi memang ngerapatin tuh si menunya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Oke, ini salah satu bentuk daily BEO itu biasanya dicatat ya di setiap departemen untuk melakukan pencatatan, dan dia itu mungkin pada saat di waktu yang bersamaan ada menu yang bisa keluar barengan, kan berarti kan akan mempengaruhi proses produksinya, dia bisa lebih cepat seperti itu, dan makanya dibuat perencanaan produksi setelahnya. Nah ini berkaitan dengan banquet department staff, jadi memang dipimpin oleh banquet manager, biasanya juga dia ada asistennya, terus ada chef de rank-nya, terus di bawahnya ke waiters, dan akhirnya ke porters. Ini banquet manager itu adalah orang yang paling bertanggung jawab lah terhadap bagaimana mengelola banquet. Dan banquet departemen intinya dia akan bertanggung jawab terhadap detail-detail yang harus dimunculkan sesuai dengan BEO itu. Oh ya, ini juga yang masuk ke dalam tim ini termasuk orang-orang yang berhubungan dengan setup ya. Setup tuh setup table ya, jadi menyiapkan ruangan, orang yang melayani serversnya, sama orang-orang staff audiovisual. Jadi di dalam banquet itu juga ada orang-orang yang punya tugasnya seperti itu. Banquet chef itu biasanya orang yang dianggapnya penting sekali pada saat penyelenggaraan event ya. Kalau misalnya kita ngelihat di acara MasterChef tuh, kalau yang lomba pas yang lagi catering banquet biasanya gitu, nah itu yang jadi leadernya itu adalah si banquet chefnya sebenarnya gitu ya fungsinya. Lalu komposisinya biasanya banquet staff itu, satu waiters itu untuk melayani 6-8 meja. Terus ada yang namanya wine waiter. Wine waiter itu biasanya untuk melayani 20 orang komposisinya. Lalu ada head waiter, itu biasanya per 10 waiters. Jadi ada yang kalau kita bilang mungkin di sini supervisor tuh istilahnya tuh gitu. Ada banquet chef ini, dia juga bertanggung jawab untuk grup-grup besar gitu ya di acara-acara yang di booking di hotel itu. Nah, dia juga mungkin harus mempersiapkan gimmick-gimmick lain yang berkaitan dengan banquet. Misalnya adalah dekorasi ya. Dekorasi buffet misalnya kan biasanya ada patung es, atau misalnya dekorasi yang lain adalah ada sculpting food gitu ya. Jadi ada hiasan-hiasan makanan. Nah, banquet itu biasanya antara 30 sampai 3.000 tuh people. Jadi 3.000 orang. Jadi yang dihandle sama orang banquet tuh sebegitu banyak. Tapi rata-rata ini mungkin studinya di Amerika ya, rata-ratanya itu sekitar 250 orang satu kali event gitu. Nah, banquet chef juga sebenarnya
dia mengawasi pengelolaan di dapur, persiapan, juga timing untuk ngeluarin makanan. Itu tugasnya adalah banquet chef. Jumlah orangnya yang bekerja menjadi banquet chef di dalam kitchen untuk banquet itu sebenarnya akan beda-beda tergantung kondisi tamunya seberapa banyak ya. Nah, banquet manager ini dia tugasnya apa? Dia sebenarnya bertugas untuk di apa ya? Kalau misalnya kitchen itu adalah back office-nya, ini adalah di bagian restorannya, di luar, supaya acara itu berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan klien. Jadi tugasnya banquet manager dia ada mendampingi klien. Dia juga harus meng-hire orang gitu ya, menerima orang, staffing juga untuk waiters ataupun workers yang ngebangun, nge-build, nge-set panggung atau audiovisual. Nah, itu di bawah handlingnya si banquet manager itu. Terus tanggung jawab dia adalah jangan sampai klien itu ngerasa kecewa gitu ya. Jadi sama eventnya. Jadi dia benar-benar harus bisa mendampingi klien intinya gitu. Banquet department staff ini bertanggung jawab untuk pertama dia menata ruangan. Jadi dia benar-benar ngangkut peralatan ini di bagian staffnya gitu ya. Terus dia juga akan mengikuti sitting arrangement-nya, ya, meeting sitting arrangement-nya harus seperti apa itu di staff juga. Dan dia juga akan bertanggung jawab pada saat acara selesai dia harus ngebersihin ruangan, ngosongin lagi gitu seperti semula. Staff ini juga banquet servers ya. Banquet servers ini bertanggung jawab untuk menyajikan makanan, terus pada saat untuk set tables untuk menyimpan cutleries ya di meja makannya. Lalu dia juga kadang-kadang biasanya menyajikan. Nah, menyajikan langsung kalau misalnya orangnya sistemnya banquet kan dia disajikan ke meja, dia harus istilahnya adalah serve left clear right gitu. Jadi kalau misalnya menyajikan harus dari sebelah kiri dan mengambil itu dari sebelah kanan gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngisi minuman itu harus dari sebelah kanan. Banquet department staff juga biasanya juga ada yang berincas untuk ke audiovisualnya juga. Tapi sebenarnya mungkin juga beberapa hotel besar dia ada juga in-house audiovisual manager. Ini biasanya hotel-hotel yang dia memang besar sekali, mungkin memang dia punya pertunjukan gitu ya, kalau di Las Vegas seperti itu. Nah, tanggung jawabnya apa? Itu dia kalau proyektornya nggak jalan misalnya gitu ya, atau LED-nya nggak jalan, atau listriknya bermasalah, atau biasanya bermasalah mic gitu ya, sound systemnya seperti apa. Kan kadang-kadang pakai mic buat meeting gitu ya, pakai mic kayak gitu, itu juga suka bermasalah, dia yang harus maju untuk membenahi. Atau mungkin peralatan musik yang memang bukan disewa dari luar hotel ya, jadi memang peralatan musik yang memang misalnya speaker milik hotel. Nah, macam-macam pelayanan itu ada buffet itu bisa standing buffet, bisa seated buffet, bisa juga butler pace item sama seated banquet. Nah, standing buffet ya kalau kita biasa ke nikahan di Indonesia ya biasanya dia versinya adalah standing buffet ya kalau di nikahan di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Itu sebenarnya supaya orang itu saling berinteraksi sebenarnya. Jadi orang bisa mudah bergerak dan berinteraksi, berkomunikasi gitu. Biasanya nggak ada makanan, nggak ada meja sama kursi untuk orang duduk, tapi biasanya disediakan juga beberapa untuk VIP seperti itu. Nah, kalau butler pace items ini hampir sama juga, dia standing juga gitu. Tapi yang makanannya itu disajikannya melalui plating gitu. Jadi memang di serving butlernya yang keliling-keliling menyediakan makanan, tapi makanannya biasanya bentuknya adalah finger foods. Jadi makanan yang kecil-kecil gitu. Biasanya tapas atau sushi begitu. Nah, ada juga seated buffet. Seated buffet ini yang mungkin ada beberapa model yang seperti ini. Kalau kita meeting serapat, ini biasanya seated buffet istilahnya. Buffet tapi memang disediakan tempat duduknya, tamu itu bisa mengambil makanannya sendiri terus dia bawa ke meja untuk dia makan gitu.
Sedangkan kalau seated banquet itu tamu itu benar-benar duduk terus di meja, nanti makanannya di-serve sama waitersnya gitu. Dan makanannya juga udah direncanakan gitu ya. Jadi biasanya tuh ada pilihan. Kalau misalnya di seated banquet juga dia ada menu karena mungkin dia bisa pilih antara fish or meat misalnya kayak gitu. Jadi kalau memang dia pilih fish or meat, dia bisa pilih yang menu yang daging gitu, bukan yang menu ikan misalnya seperti itu. Jadi tetap ada menunya, kadang-kadang nggak semua makanan juga hanya satu jenis gitu, jadi biasanya ada beberapa pilihan. Nah, ini peralatan bangket. Peralatan bangket itu pertama adalah dekorasi meja. Bagaimana mengeset mejanya seperti apa, itu bagian daripada peralatan bangket. Terus ya dekorasi meja ya. Sekarang kan yang pertama linen yang pasti. Jadi nggak selain linen dia juga ada biasanya mungkin ada flowers. Terus sitting cards. Kalau misalnya di seated banquets itu biasanya ada seated cards. Ada kartu nama yang disimpan tuh. Biasanya platingnya meja plating piring biasa. Lalu biasanya di atas piring itu ada sitting cards. Kadang-kadang selain di balik sitting cards-nya itu juga ada menunya gitu. Jadi seperti itu. Skirting linen pasti udah pada tahu ya materi ini. Oke, jenis-jenis peralatan makan pasti juga udah diajarin. Linen pasti tahu ya, apa aja table linennya, dia juga laundry, terus mungkin juga mejanya itu ada rumbai-rumbainya, table skirtingnya, paper napkin, sama buat kursi ya, biasanya ada juga. Nah, ini buat buffet, mungkin nggak tahu kalau buffet, ini ada chafing dish ya, meja piring sajinya, ada burners buat ngangetin makanannya, ada carving station, ada display stand, ada juga yang sifatnya dia platters, piring-piring gitu. Terus biasanya juga dihias, ada lightings ataupun hiasan lain, tanaman, vas bunga kayak gitu, sama serving tools, biasanya tong atau sendok atau apa gitu. Jadi memang harus ada hal-hal kayak gitu. Kursi itu harus, kalau kursi di bangket itu dia sifatnya harus yang bisa ditumpuk karena buat nyimpen pada saat di gudang dan mudah untuk dibawa-bawa. Dia juga harus kuat ya, nggak boleh gampang rusak gitu. Sitting arrangement plan ya, bagaimana mengatur duduk. Nah, apa sih sebenarnya yang mempengaruhinya? Pertama adalah si klien kita maunya apa. Terus juga fungsi acaranya seperti apa juga akan beda-beda tuh bentuk dia sittingnya. Terus ruangan, besar ruangannya seperti apa, terus mungkin jumlah peralatan kita juga itu berpengaruh terhadap sittingnya. Mungkin kadang-kadang ada hotel yang kita hanya punya 10 table, sisanya berarti bentuknya harus classroom, nggak bisa semuanya. Itu ada aja yang kayak gitu. Seperti itu. Lalu ini adalah meeting room setup gitu ya. Ini macam-macamnya, tapi saya bahasnya mungkin lebih sekarang aja, lebih detail. Ini bentuk yang classroom ya, jadi ada meja, terus satu kursi satu sisi, lalu menghadap lurus ke panggung atau ke pusat acaranya gitu ya. Kalau ini meja, kursi gitu. Nah ini teater, kalau teater nggak ada meja sama sekali, kursinya benar-benar disusun berdekatan dan menuju ke panggungnya. Gitu. Kalau ini adalah yang chevron atau yang disebut juga herringbone. Herringbone ini mirip kayak classroom, tapi dia ada kemiringan gitu. Jadi pusatnya di mana itu dia akan mengikuti gitu ya bentuknya. Conference itu bentuknya meja rapat gitu ya, dikelilingi dengan kursi-kursi. Jadi si mejanya itu digabungin tengah-tengah. Ada juga yang bentuknya T-shape. Nah ini juga mirip dengan conference tadi, hanya kalau T-shape ini biasanya dia ada pemimpin rapatnya gitu ya, lebih jelas begitu. U-shape itu pada saat si meja tengahnya itu digeser ya keluar, hampir mirip yang tadi. Ini juga intinya kalau di sini ada pemimpin rapat. Gitu. Hollow square mengelilingi semua meja bundar gitu ya, jadi mengelilingi semua. Crescent itu biasanya satu meja bundar, tapi di bagian depan yang menghadap ke
panggung itu nggak ada yang duduk gitu. Jadi biasanya dia bilang half moon juga ya selain crescent gitu. Jadi setengah duduk. Ini banquet atau round table yang ya intinya satu meja itu dikelilingi semuanya sama satu meja bundar dikelilingi sama orang. Ada yang seatingnya 8, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10 gitu. Tergantung besar lingkaran meja. Nah, ini kita masuk ke tipe-tipe banquet ya. Bahwa banquet tuh sebenarnya banyak macamnya. Kalau kita lihat nih, sekarang kita bisa lihat banquet itu ada sequence. Sequence itu adalah urutan menyajikan. Ini kalau misalnya di banquet itu pertama yang datang adalah minuman dulu, welcome drinks. Terus biasanya snack atau appetizer. Terus biasanya juga adalah soup. Setelah itu main course, terus udah gitu dessert dan ditutup dengan coffee atau tea. Nah ini adalah 7 course banquet ya. Biasanya buat makanan yang fine dining dia akan menyajikan 7 menu. Kita bisa lihat ya, pertama memang appetizer, ini juga masih appetizer, lalu baru sebenarnya main course itu baru di sini gitu sebenarnya ya. Terus kita lihat di sini dessertnya. Ini juga berhubungan dengan menu ya. Bagaimana sih kita menyusun menu untuk banquet? Tentunya akan beda antara membuat menu buat di restoran sama di banquet gitu. Menu yang satu itu belum tentu cocok sama menu yang lain. Terus kita harus punya beberapa versi, misalnya versi makanan Indonesia, versi makanan Eropa, versi makanan Chinese, versi makanan India misalnya gitu. Jadi kita harus punya beberapa konsep menu buat banquet. Dan juga mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan season ya. Misalnya ternyata lagi ada banyak musim mangga, berarti kan kita keluarin dessert mangga. Terus mungkin juga ayamnya atau ikannya dia pakai sambal mangga gitu ya. Jadi asam manisnya pakai mangga. Jadi memang menu-menu itu yang bisa kita munculin kalau misalnya seasonal. Ini adalah macam banquet ya. Kalau ini buat banquet kalau pas lagi party ya, jadi acara biasa, ulang tahun atau arisan, ini tipe-tipe banquet yang biasanya dilakukan. Tetap di dekor, tetap dibuat konsep begitu, tetap plating segala macam itu dilakukan. Lalu banquet yang lain ini adalah konsep dari dining clubs gitu. Ini biasanya bisa ada konsep banquet kayak gini kalau misalnya dia di clubhouse, biasanya di tempat golf itu ada yang konsepnya menu banquetnya seperti ini gitu ya. Tempat golf atau di dive resorts itu mungkin konsepnya seperti ini ya. Jadi dining clubs dia. Cocktail parties ini biasanya diselenggarakan jadi makanan itu dibuatnya versi kecil-kecil karena orang nggak akan makan sambil duduk gitu ya. Biasanya berdiri semua, dia standing party, tapi disediakan makanan-makanan kecil-kecil supaya orang nggak ngerasa kelaparan. Tapi intinya bukan berarti dia juga jadi nggak makan ya, tapi si makanan kecil-kecil ini karena biasanya satu hub gitu, jadi konsepnya begitu kalau si cocktail parties itu. Lalu ini product lounge itu biasanya dia makanannya disediakan biasanya di serve juga ataupun orang ngambil dari buffet bisa juga begitu, tapi intinya ini event yang dilakukan kalau buat launching produk. Nah, special events itu bisa ada gitu, misalnya kalau lagi New Year's atau kalau ya New Year's yang Desember itu sama ini Chinese New Year's. Jadi memang disediakan banquet khusus event-event spesial. Nah, kalau ini yang tadi ya, kalau misalnya conference itu biasanya dia bentuknya adalah buffet gitu seperti ini, standing juga. Oke. Nah, ini biasa juga banquet atau menu yang disiapin untuk acara tour gitu ya. Jadi mungkin acara grup besar seperti itu, atau bentuknya juga bisa à la carte seperti ini. Kalau kita perhatikan lihat menu makanannya sama semua. Jadi supaya semua itu bisa ngerasain suatu menu apa ya. Ini biasanya wisata kuliner kayak gini gitu. Jadi semua ngerasain hal yang sama. Lalu theme buffets gitu ya. Jadi buffet-buffet bertema khusus biasanya dibuat tematik seperti itu. Ini kalau ini contohnya adalah Arabian Nights buffet gitu. Nah,
biasanya begitu. Dan makanan ini adalah bagian daripada hiburan nih, jadi justru sangat menyenangkan di situ. Weddings ya, buffet buat pernikahan, dan outside catering. Jadi catering ini dari hotel itu menyiapkan atau di service itu menyiapkan, ya ini yang sebenarnya sering terjadi di kita ya, karena biasanya gedung-gedung pernikahan itu kan dia lebih ke outside catering sebenarnya. Gedung pernikahan dia nggak punya kitchen, nggak punya apa, jadi memang banyak catering Indonesia itu dia sebenarnya menyelenggarakan itu bisnisnya adalah outside catering ini. Nah, ini sedikit lagi saya ingin sharing bahwa kalau kita mengelola banquet sebenarnya ada aplikasi dan software yang bisa membantu kita kalau misalnya kita kerja di sana. Ini salah satunya adalah dari GoCanvas gitu ya. Dia punya satu software buat banquet setup checklist mobile app. Jadi memang apa tadi yang banquet event ordernya itu, idenya itu sudah dibentuk apps gitu. Jadi akan langsung bisa di-emailkan ke seluruh departemen gitu. Jadi bisa seperti itu. Hampir sama juga, ini juga ada namanya Banquet by Inspire, tapi kalau ini dia lebih buat memberitahu venue gitu ya, dia lebih ke arah venue sama konsep-konsep banquet gitu. Ini ada Winhims, dia juga punya software banquet, karena dia selain banquet, dia juga punya software-software yang berhubungan dengan front office seperti itu. Pengelolaan hotel, dan termasuk juga si banquet juga. Ini ada juga Banquet Easy ya, kalau bisa melakukan ini download ada namanya Banquet Easy. Nah ini VFHP ini kan software hotel yang paling sekarang ini paling, kemarin juga baru ada pelatihannya ya di UPI, dan ini mereka juga ternyata punya software banquetnya juga, jadi room management tapi selain buat makan tapi juga buat banquet. Gitu. Jadi sudah selesai pertemuannya dengan saya. Ini adalah daftar referensi yang kami pakai buat pertemuan hari ini. Selesai deh gitu ya. Jadi mungkin terima kasih untuk waktunya. Semoga kawan-kawan semua bisa belajar dari apa yang saya jelaskan pada hari ini, dan tetap semangat walau pandemi, kita belajar di rumah, kita sama-sama beradaptasi. Saya pamit dulu.